Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rupiati GPI. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Dalam video kali ini Rupiati GPI akan share tentang langkah-langkah pendampingan individu kedua. Hal-hal apa yang akan dilakukan oleh pengajar praktik yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak. Pendampingan individu dua, nanti hal-hal yang akan dilakukan pada bagian awal pendampingan adalah Bapak Ibu pengajar praktek akan menyapa dan menanyakan kabar dari GPP, kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan untuk pendampingan dua atau individu. Ada 4 fokus pendampingan, yaitu yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian diskusi refleksi perubahan setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasar dari hasil pemetaan di Lokakarya 1. Pada Lokakarya 1 kemarin sudah ada agenda kegiatan hasil pemetaan, maka di PI 2 itu didiskusikan apa rencana dari Bapak Ibu CGP di dalam merintis komunitas praktisi di sekolah. Kemudian untuk fokus pendampingan yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan dari Bapak Ibu CGP kepada kepala sekolah dan warga sekolah yang dimoderasi oleh pengajar praktek. Berikutnya pada bagian pendahuluan setelah PP mengkomunikasikan tentang fokus pendampingan, maka berikutnya adalah memastikan dokumen yang diperlukan sudah disiapkan CDP, kemudian menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah dijalankan sampai akhir pembelajaran daring, dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1 serta hal-hal yang dianggap merupakan sebuah capaian dari masa terakhir. Tentu hal ini adalah mendasar dari jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring yang sudah dibuat oleh pengajar praktek. Berikutnya adalah Bapak Ibu PP mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Bapak Ibu CGP. Kemudian Bapak Ibu PP akan mendampingi CGP meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan aktivitas mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Tetapi Bapak Ibu ini akan lebih baik apabila pengajar praktek sudah mengingatkan Bapak Ibu CGP untuk meminta izin kepada kepala sekolah beberapa hari sebelum kunjungan PI 2. Jadi beberapa hari sebelum Bapak Ibu pengajar praktek melakukan kunjungan PI 2 itu sudah menghimbau kepada Bapak Ibu CGP untuk meminta izin kepada kepala sekolah bahwa pada hari H pendampingan kedua itu salah satu kegiatannya adalah Bapak Ibu CGP mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru ataupun warga sekolah. Kemudian pada bagian inti Bapak Ibu ini adalah kegiatan 4 fokus pendampingan tadi yang sudah dibahas. Fokus pendampingan yang pertama yaitu Bapak Ibu PP dan CGP melakukan refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah. Lingkupnya yaitu bagaimanakah dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat, kemudian bentuk dukungannya apa, tantangannya apa yang dihadapi ketika menjalani PGP di lingkungan sekolah, kemudian apa yang dilakukan di dalam menghadapi tantangan, dan apa rencana ke depannya sehingga kegiatan PGP tetap berjalan dengan maksimal. Itu fokus yang pertama. Kegiatan berikutnya adalah melakukan fokus pendampingan yang kedua, yaitu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3.
lingkup dari refleksi perubahan diri ini, yaitu Bapak Ibu PP mendiskusikan dengan Bapak Ibu JKP tentang apa yang sudah dipelajari dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, kemudian apa yang sudah diimplementasikan, contohnya apa, begitu, kemudian apa yang terjadi perubahan terhadap murid, bagaimana tanggapan atau respon murid dari perubahan yang dilakukan, kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu JKP ketika menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3, dan apa yang sudah baik dari pengimplementasian modul 1.1, 1.2, dan 1.3, kemudian apa yang masih harus diperbaiki ke depannya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan fokus pendampingan yang ketiga, yakni berupa rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Lingkup dari kegiatan fokus pendampingan yang ketiga ini yaitu di mana Bapak Ibu PP bersama Bapak Ibu JKP melakukan dari pemetaan komunitas praktisi yang itu merupakan hasil giat ketika di Lokakarya 1, maka komunitas praktisi yang mana yang sudah memiliki peran, gitu kan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana di sekolah sendiri, apakah sudah mulai merintis komunitas praktisi, kemudian apakah mendapatkan dukungan awal gitu dari warga sekolah. Kemudian yang berikutnya, apakah tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah, kemudian bagaimana mengatasi ketika mendapatkan tantangan dari penerapan komunitas praktisi, kemudian apa saja hal yang menarik yang jadi pembelajaran pada saat merintis komunitas praktisi. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan fokus pendampingan yang keempat, yaitu Bapak Ibu PP akan memfasilitasi Bapak Ibu JKP di dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Seperti disampaikan pada tahap pendampingan tadi, Bapak Ibu, bahwa sebaiknya Bapak Ibu JKP sudah memberitahu kepada kepala sekolah dan sudah memohon izin bahwa pada saat hari di mana dilakukan pendampingan kedua itu akan dilakukan salah satu kegiatannya adalah diskusi bersama kepala sekolah dan warga sekolah tentang visi dan prakarsa perubahan dari Bapak Ibu JKP. Maka di sini pada fokus pendampingan yang keempat adalah JKP melakukan fasilitasi diskusi dengan panduan fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ini ada panduannya tersendiri Bapak Ibu. Kemudian pengajar praktek memberikan penguatan di akhir diskusi. Jadi nanti ketika diskusi visi dan prakarsa perubahan yang diajukan oleh JKP, maka di situ ada pertemuan di mana ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru karyawan, dan juga warga sekolah. Kemudian di situ ada Bapak Ibu PP dan Bapak Ibu JKP. Kemudian di awal pertemuan Bapak Ibu PP memberikan prolog atau pendahuluan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan dari JKP. Kemudian setelah itu forum diserahkan kepada JKP untuk JKP memfasilitasi dari diskusi visi dan prakarsa perubahan. Kemudian setelah selesai diskusi visi prakarsa perubahan yang dilakukan oleh JKP, maka JKP menyerahkan forum itu di akhir kegiatan, di akhir pertemuan itu kepada PP. Nah, pada saat di akhir itulah pengajar praktek memberikan penguatan dengan menekankan pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai visi sekolah. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, apabila nanti diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang difasilitasi oleh JKP itu belum selesai di saat pendampingan PI, maka itu bisa ditindaklanjuti di luar pelaksanaan PI, pendampingan individu kedua. Berikutnya,
Setelah selesai dari memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan oleh Bapak Ibu CGP, maka di luar forum diskusi pengajar praktek akan memastikan CGP untuk menyerahkan laporan hasil diskusi kepada kepala sekolah dan pengajar praktek. Jadi laporan dari pelaksanaan diskusi visi dan prakarsa perubahan tadi, laporannya itu diserahkan kepada kepala sekolah dan juga diserahkan kepada pengajar praktek. Berikutnya Bapak Ibu di akhir pendampingan PI 2 pada bagian penutup, maka sebagaimana di pendampingan PI 1 tidak jauh berubah Bapak Ibu, sama, yang mana Bapak Ibu PP dan CGP melakukan refleksi terhadap pendampingan yang pada saat itu dilakukan. Apa hal yang menarik, kemudian apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki di pendampingan berikutnya. Kemudian Bapak Ibu PP mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada CGP yang sudah berbagi praktek baik gitu ya, selama pembelajaran daring maupun pendampingan individu. Kemudian pada akhir bagian penutup Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu PP mengingatkan CGP untuk menyebarkan, mengumpulkan, menginput survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak, yaitu lembar umpan balik lampiran 3. Kegiatan ini dilakukan 1 minggu sebelum PI 3. Jadi Bapak Ibu, di akhir PI 2 Bapak Ibu PP mengingatkan CGP bahwa 1 minggu sebelum PI yang akan datang, yaitu PI 3, diharapkan CGP sudah menyebarkan kuesioner survei lembar umpan balik sesuai peran dan jenjang yang diampu, itu dengan responden kepala sekolah, 5 orang guru, dan 5 orang perwakilan siswa. Kemudian CGP mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Kemudian CGP membuat refleksi tertulis terkait dengan umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Refleksi ini diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu 3. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu PP sebelum menutup atau mengakhiri pendampingan individu 2, mengingatkan kepada CGP untuk 3 minggu yang akan datang, yang mana 1 minggu sebelum PI 3 Bapak Ibu CGP sudah menyebarkan survei lembar umpan balik kepada kepala sekolah, kepada 5 orang guru dan 5 orang siswa, dan juga CGP juga melakukan asesmen mandiri. Kemudian menganalisis itu semuanya Bapak Ibu, kemudian mengunggah di LMS. Berikutnya memotivasi untuk tetap mencoba berbagai praktik dalam pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi. Untuk terkait dengan lembar-lembar umpan balik yang merupakan kuesioner survei yang harus diisi oleh CGP sebagai lembar asesmen mandiri, yang harus diisi oleh kepala sekolah, kemudian 5 orang guru dan 5 orang siswa sebagai perwakilan, nanti bisa di-download pada kolom deskripsi. Demikianlah Bapak Ibu, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.